Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Febriani, NPM 10070718108 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Pengendalian Kualitas dengan Metode Statistical Quality Control dan Cellular and Effect Analysis untuk mengurangi kecacatan produk spring glaze pada PT Gradient. Yang pertama, itu adalah latar belakang penelitian. PT Gradient Manufaktur Indonesia merupakan perusahaan manufaktur plastik yang berdiri pada tahun 1993 dan beralamat di Jalan Situ Batu C, nomor 18, Bekasi, Bandung, Jawa Barat. PT Gradient Manufaktur Indonesia memproduksi suatu produk seperti cadang sepeda motor, yaitu spring guide yang berfungsi sebagai upper dan shock breaker motor. Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, saat ini PT Gradient Manufaktur Indonesia sering mendapatkan komplain dari konsumen karena keterlambatan pengiriman produk ini. Keterlambatan tersebut disebabkan karena dari sebanyak 10.000 produk jadi yang harus dikirim, terdapat 4% dari produk jadi tersebut mengalami kecacatan, sehingga perlu dilakukannya penjadwalan ulang untuk memenuhi pesanan dari konsumen. Lalu yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada Statistical Quality Control atau SQC, merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi cacat dan mencari faktor penyebab kecacatan serta cacat yang terjadi guna mendukung peningkatan kualitas produk agar tidak terjadi lagi kecacatan pada produk. Yang kedua yaitu ada Value Bound and Effect Analysis atau VBA, merupakan metode yang efisien untuk menentukan jumlah prioritas resiko kegagalan produk yang akan diidentifikasi sebelum tindakan perbaikan. Lalu yang terakhir ada 5W1H, merupakan teknik pengajuan pertanyaan untuk tahapan perbaikan dari suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada histogram. Berdasarkan grafik tersebut, jumlah produksi cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah produksi yang paling tinggi yaitu pada bulan Maret 2021. Sedangkan jumlah produksi yang paling rendah yaitu pada bulan Mei 2021. Selain itu juga di sini terdapat jumlah jenis cacat produk pada mal dan juga jumlah jenis cacat produk pada mesin. Yang kedua yaitu ada peta kendali. Berdasarkan perhitungan peta kendali atribut T, didapat bahwa proporsi cacat sudah berada dalam batas kendali. Proporsi cacat tidak ada yang melebihi batas kendali atas dan batas kendali bawah, sehingga data tersebut dapat dikatakan tidak out of control. Lalu yang ketiga ada diagram Pareto. Dapat dilihat pada gambar tersebut berdasarkan konsep Pareto dapat didefinisikan 80% permasalahan disebabkan oleh 20% penyebab. Dalam diagram tersebut yang mencapai presentasi kumulatif cacat sebesar 80%, yaitu jenis cacat short mode, cacat bercak, dan cacat short awal. Oleh karena itu, ketiga jenis cacat tersebut perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan. Lalu yang keempat yaitu ada diagram sebab akibat. Yang pertama yaitu ada diagram sebab akibat dari cacat berair, kemudian ada diagram sebab akibat cacat bercak, lalu ada diagram sebab akibat dari cacat kempot dan juga cacat short mode. Setelah melakukan pengolahan data menggunakan SQC, selanjutnya yaitu pengolahan data menggunakan FMEA. Berdasarkan perhitungan RPN yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut nilai RPN paling tinggi yaitu sebesar 240. Selanjutnya yaitu membuat usulan perbaikan menggunakan metode 5W1H, dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu di sini ada analisis. Yang pertama yaitu ada SQC. Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan penerapan SQC, dengan menggunakan 4 tools dari 7 tools yang ada, yang paling histogram didapat hasil kecacatan tertinggi. Lalu peta kendali didapatkan hasil bahwa proporsi cacat sudah berada dalam batas kendali. Pareto didapat hasil yang perlu diprioritaskan dan diperbaiki. Lalu diagram sebab akibat dalam penelitian ini dapat membantu untuk mengidentifikasi penyebab kecacatan berdasar dalam 5 aspek. Yang kedua itu ada SMEA. Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan metode SMEA, didapat 4 prioritas utama permasalahan yang memiliki nilai RPM tertinggi. Lalu yang terakhir yaitu ada 5W1H. Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan 5W1H, didapat usulan perbaikan yang ditinjau dari berbagai sudut untuk melakukan perbaikan kualitas produk spring glaze yang lebih baik. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Terdapat 4 prioritas masalah yang perlu dilakukan perbaikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu permasalahan terkait operator masa kelelahan. Perbaikan yang akan diambil yaitu dengan memaksimalkan cara kerja operator melalui pengontrolan oleh bagian produksi agar sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Yang kedua yaitu permasalahan terkait kurangnya pembahasan perbaikan yang diusulkan yaitu
dilakukan kontrol oleh operator injection agar sesuai dengan ketentuan pemanasan yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga itu permasalahan terkait operator yang tidak teliti. Perbaikan yang diusulkan itu juga dilakukan pengawasan dan perbaikan arahan oleh leader kepada operator di area finishing setiap awal shift kerja. Dan yang terakhir itu permasalahan terkait mesin bocor. Perbaikan yang diambil itu dengan melakukan pemeriksaan dan melakukan perbaikan mesin yang terjadwal sebanyak 2 kali serta perlu dilakukannya evaluasi setiap bulannya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.